Halo saudaraku sekalian, kali ini kita akan bahas belum muluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kesehatan, keselamatan untuk anda semuanya, saudara-saudaraku sekalian. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal berapa ya? Pokoknya di bulan Oktober, jam 7 pagi. Baiklah, kita akan mulai pembahasan tentang penghalang terbesar setiap piningit. Secara logis, kita bahasnya secara logis saja. Kemarin kita membahas secara hadis. Hadis-hadis Nabi itu banyak yang menceritakan tentang Al-Mahdi atau Satria Piningit. Hadis itu menceritakan tentang apa-apa yang terjadi kepada Al-Mahdi sebelum kebangkitannya. Nah, di sana diceritakan beberapa poin yang menjadi penyebab Al-Mahdi bangkit dan yang menjadi penghalang Al-Mahdi. Kemarin kita ulas yang menjadi penghalang terbesar Al-Mahdi itu yaitu para bidadari dunia turun. Ini sama halnya yang terjadi kepada para waliullah, para ahli sufi, di mana mereka ultimatum ujiannya yaitu diberikan godaan hawa nafsu syahwat. Jika mereka mampu melawannya, maka luluslah ia. Jika mereka sabar menghadapi ujiannya, luluslah mereka menjadi hamba Allah. Jadi radiah, mardiyah, ridho dan ridhoi. Nafsunya berubah menjadi nafsu kamilah. Itulah yang akan terjadi pada Satria Piningit atau Al-Mahdi. Nafsu beliau mungkin belum sempurna, mungkin sehingga masih diuji dengan huruf-huruf hawa nafsu yang melambangkan teguhnya kesabaran, teguhnya kekuatan iman. Seorang waliullah atau seorang pengemban amanah itu harus setingkat dewa. Maka setingkat dewa itu nafsunya nafsu kamilah, nafsu yang sempurna. Dia tidak terpengaruh oleh alam. Kebanyakan dari kita melihat Satria Piningit itu sebagai sosok yang sudah sempurna, padahal dalam realitanya kita tidak menemukan adanya Satria Piningit. Itu pertanda kesempurnaan Satria Piningit belum purna. Beliau masih dalam proses. Nah, dalam proses itu kita harus mengetahui apa-apa yang menjadi penghalang beliau. Biasanya sebelum purna itu ya antara nafsu kamilah dan nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, nafsu amarah. Seorang itu akan purna menjadi hamba Allah jika melewati ujian-ujian atau godaan-godaan. Yang kemarin saya sebutkan itu adalah ultimate, di mana seorang wali diangkat benar-benar menjadi wali ketika dia tidak mempersembahkan dirinya kepada selain Allah, termasuk kepada orang yang dia cintainya, termasuk kepada istri, termasuk kepada dirinya sendiri. Nah, syahwat itu bagian dari personalitas dirinya dan personalitas nafsu dia.
kita mencintai istri wanita, apakah itu kebutuhan dia atau kebutuhan diri kita? Rasa cinta kita itu terhadap lawan jenis jelas itu adalah kebutuhan diri kita sendiri. Makanya banyak orang atau suami yang gagah berani perkasa tapi takut sama istri. Sebenarnya bukan takut, tapi dia melemahkan dirinya bukan karena wanita, tapi karena keinginannya dia sendiri, melemahkan diri untuk dirinya sendiri, bukan untuk wanita. Tapi karena wanita sebagai subjek, objek dari pakaian seorang pria, maka sosok itulah yang ditakuti sekaligus dicintai. Jadi sisi personalitas manusia itu ada di sosok wanita. Jika wanitanya itu bersih, soleh, maka dia terselamatkan dari egoisme dirinya sendiri. Tapi jika wanitanya kotor atau tidak bersih, maka dia akan tersiksa dohir dan batin. Gambaran dia ada di istrinya, sahabatnya. Maka Allah mencoba para wali itu dengan godaan wanita sebagai ultimate. Kenapa begitu? Karena wanita itu adalah sosok figur dari dirinya sendiri. Karena untuk menjadi seorang wali Allah, seorang manusia itu harus menghilangkan ego dia. Bukan ego terhadap makhluk, bukan ego terhadap harta, tapi ego atas nama dirinya. Dan seorang pria mempunyai nama dan tanggung jawab tertulis pada sosok wanita. Jika dia masih punya nama, yang dia jaga adalah untuk menjadi seorang pemimpin dunia yang dilambangkan dengan sosok wanita. Jadi sang SP zaman sekarang itu sedang dilanda sosok dirinya itu. Dirinya itu ada atau tidak ada. Kalau ada, ya pasti dia bersanding dengan seorang wanita untuk dunia. Kalau tidak ada, ya dia fana, melebur sukmo sejati menjadi waliullah. Nah, untuk ada dan tidak adanya diri seseorang, identitasnya itu ditentukan dengan sosok nafsu yang lembut, yang diridhoi secara dunia wanita. Sunnah membolehkannya, tapi untuk perjalanan kewalian itu tetap untuk sementara ditutup dulu. Nah, yang jadi penghalangnya itulah perang sabil antara melepaskan nama baiknya dirinya dia, adanya nafsu. Itulah yang jadi penghalang beliau secara logika. Di dalam sebuah film Avatar, di sana orang-orang Amerika itu meramalkan, bahkan istilahnya menerawang sang SV. Mereka itu saya yakin tidak diam, mereka tetap memproyeksikan atau memfokuskan perhatian terhadap kebangkitan bangsa-bangsa muslim, sehingga mereka melambangkan dengan sosok Avatar. Mungkin ramalan mereka tentang Avatar itu yang pertama difilmkan dalam sebuah film kolosal, The Airbender. Ceritanya mirip sekali dengan apa yang dilakukan atau yang dialami oleh sang SV, di mana sang SV adalah generasi terakhir dari Ahlul Bait Nabi yang akan bangkit menjaga keseimbangan bumi. Seperti apa yang dituliskan dalam real Avatar, cerita Avatar Aang sebagai sosok terakhir dari keluarga
yang menguasai ilmu udara, elemen udara, sehingga bangsa-bangsa udara itu tinggal sedikit atau hampir musnah, cuman dia satu-satunya. Ini sama seperti SP. SP kan istilahnya ahli bait terakhir yang akan bangkit menjadi Al-Mahdi. Nah, yang jadi penghalang di dalam cerita yang itu, ketika dia sedang mempelajari elemen air, lalu banyak istilahnya dia belum lulus, lalu banyak ujian yang menintanginya hingga dia belum sempurna lari dan sembunyi. Ini seperti apa yang terjadi, menggambarkan bahwa sang Satria Beringin itu belum sempurna. Dia sedang menguasai ilmu nafsu, terutama nafsu-nafsu mutmainah dan radiyah, antara ketenangan dan kesempurnaan. Lalu dia digoda belum sempurna dan lari, istilahnya tarikat ilmunya tersendat-sendat antara suka dan tidak. Nah, dalam cerita Avatar versi terbaru orang-orang barat itu, saya yakin mereka itu menerawang ulang bagaimana keadaan SP sekarang. Maka mereka ceritakan SP itu sosok avatar yang lumpuh, dan dia mempunyai impian untuk bangkit. Lalu impian itu menjelma menjadi sebuah sosok avatar, di mana avatar itu dihidupkan dari impian itu. Tapi lambat laun impian itu menjadi kenyataan. Jadi sosok SP itu adalah sosok modern, bahkan bagian dari Amerika, tentara Amerika. Secara tidak langsung orang Amerika itu melihat bahwa sang SP itu ternyata orang modern, moderat. Mereka berprinsip politik sama seperti politik Amerika yang mencintai sistem politik demokrasi. Namun mereka lumpuh. Itu menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah bagian dari SP. Indonesia mencintai demokrasi, tapi Indonesia lumpuh. Mereka mempunyai kekuatan untuk balik melawan Amerika, balik melawan kerajaan api dengan menggunakan sosok avatar. Dan sosok avatar itu ada di tengah-tengah kerumunan masyarakat yang terpencil di hutan. Nah, itulah yang sedang mereka cari, di mana sosok avatar yang jadi impian sosok avatar yang lumpuh itu. Jadi dalam film itu diceritakan bahwa yang jadi penghalang antara Satria Beringin asli yang lumpuh itu dengan avatar versi mimpinya dia. Ya, jadi penghalangnya itu adalah istilahnya, apa yang jadi penghalangnya itu kelumpuhan si SP itu penghalang terbesarnya. Jadi sisi apa itu Satria Beringin itu di dalam film Avatar itu sosoknya digambarkan sosok yang lumpuh. Dia itu bangkit ketika dia tidur, lalu si jiwanya itu masuk kepada avatar. Avatar itu berubah menjadi sosok makhluk yang mengerikan dan membabi buta mengalahkan sosok orang-orang Amerika atau istilahnya musuh-musuhnya. Jadi yang jadi penghalang dari aspek itu di dalam film itu diceritakan, jadi kelumpuhannya dia tidak bisa kemana-mana. Dan untuk menghalangi dia bangkit,
diusahakan agar dia dipisahkan dari lokasi di mana sang avatar itu berada. Jadi orang Amerika itu membuat film berdasarkan ramalan, lalu di dalam film itu dibuat sebuah pesan bahwa avatar itu tidak akan bangkit selamanya, dan itu hanya sebuah mimpi dongeng semata. Mereka tidak akan bangkit. Tapi di dalam ending filmnya itu tetap saja mereka mengakui adanya kekuatan alam yang tak bisa dilawan. Banyak kekuatan-kekuatan alam yang tak bisa dilawan secara teknologi, sehingga avatar bangkit dan memimpin kerajaan avatar dan mengalahkan mereka. Bangsa SV akhirnya jati dirinya kan ada dua, jati diri yang pro Amerika, jati diri yang pro benar-benar avatar. Ya, yang jati diri yang Amerika ini itu mati dan rohnya menjadi seorang avatar sejati, dan penghalangnya yaitu sebagai sosok yang pro Amerika atau yang lumpuh itu. Jadi penghalangnya cuma satu, kelumpuhan tubuhnya. Dan kelumpuhan tubuh itu, naudzubillah, saya berlindung kepada Allah agar tidak lumpuh ya, tapi saya sekarang lagi sakit. Jadi seperti apa yang diceritakan dalam Lirir, bahwa setiap peningit itu terkadang mempunyai kelemahan lutut. Kemarin saja menceritakan itu, tapi jatuh, dan mungkin ini juga yang tersirat dari sang Satria Peningit, di mana dia diceritakan lumpuh di dalam film Avatar versi terbaru, versi Amerika yang perang di udara itu ya. Nah, itu yang jadi penghalangnya, dia itu lumpuh. Entah lumpuh tidak punya apa-apa, entah. Tapi dalam film itu pas dia dikarakterisikan sebagai sosok avatar yang akan jadi avatar, dia itu lumpuh. Penghalang terbesar dia untuk bangkit karena dia lumpuh, dan dengan kelumpuhan itu juga dia menjadi sosok avatar yang berani melawan komandannya dia sendiri. Itu saja saudaraku sekalian. Jadi secara logis penghalang terbesar setiap peningit adalah egonya dia, yang menjadi sebuah kelumpuhan bagi dia, yang menjadi sebuah kecintaan dia terhadap sesama manusia, khususnya terhadap para wanita. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.